Oke, halo guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, yang akan gue bahas di sini adalah array dan juga multiple array. Nah, apa aja itu array? Langsung aja kita lihat video berikut ini. Oke, langsung aja kita buka NetBeans, kemudian kita langsung membuat sebuah project latihan baru, itu dengan nama latihan 5. Kita buka dengan Java Application, kemudian next, kita isi dengan latihan 5. Nah, kemudian kita bisa finish. Nah, sekarang kita akan lanjut materinya, yaitu dengan penggunaan array dan juga penjelasan array dari satu dimensi dan juga multiple dimensi. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke dalam bagaimana cara menggunakannya, kita mungkin perlu mengetahui dulu apa itu array. Nah, jika kita ketahui bersama bahwa array ini memiliki fungsi yang sama dengan variabel, yaitu sama-sama bisa menyimpan data. Nah, dalam hal ini kita bisa analogikan secara sederhana seperti berikut. Jika sebuah variabel kita analogikan sebagai sebuah lemari kotak yang hanya dapat menyimpan satu data saja. Jika kita analogikan sebuah lemari ini dapat menyimpan sebuah baju saja. Nah, jika kita ingin menyimpan baju yang lain, maka baju yang sebelumnya harus kita buang atau harus kita keluarkan dulu. Kemudian baru bisa diisi lagi dengan baju yang baru. Nah, sedangkan dalam penggunaan array itu hampir mirip dengan penggunaan variabel. Namun perbedaannya adalah jika array ini memiliki ruang atau indeks di masing-masing ruangannya. Jadi kalau kita bisa lihat bersama-sama, kita bisa menyimpan lebih dari satu baju di ruang masing-masing. Contohnya di kotak paling atas atau di indeks yang paling pertama atau ruangan paling pertama kita isikan dengan satu baju. Kemudian di indeks nomor 2 atau baju nomor 2 ini kita isikan dengan celana. Kemudian yang di bawah lagi kita bisa isikan dengan kemeja dan lain sebagainya. Nah, begitupun juga dengan array multiple dimensi. Jika kita analogikan sama seperti lemari, namun array multiple dimensi ini memiliki ruang yang sama. Jika kita contohkan seperti lemari ini, jadi ini merupakan dimensi pertama, kemudian yang di sini adalah dimensi yang kedua. Jadi, di mana kita bisa lihat bersama-sama bahwa satu dimensi bisa diisi lebih dari satu data. Jadi contoh dimensi ini kita bisa isi yang di sebelah kiri ini dengan baju, di sebelah kanan kita isi dengan celana. Begitupun dengan yang di sini kita isikan baju, di sini dengan celana. Nah, nanti kita bisa lihat perbedaannya. Oke, langsung saja kita ke codingan. Kita kembali ke NetBeans, kemudian kita bisa isikan. Nah, yang pertama kali kita lakukan di sini adalah kita deklarasikan sebuah array. Cara deklarasi sebuah array itu hampir mirip dengan cara deklarasi variabel. Tentunya kita isikan dulu dengan tipe data. Oke, kita isikan dengan tipe datanya adalah integer. Kemudian berikutnya adalah kita isikan dengan kurung siku. Kurung siku ini menandakan bahwa variabel ini akan menjadi sebuah array. Kemudian kita lanjut dengan jenis atau nama variabelnya, yaitu misalnya saya isi dengan nama lemari. Kemudian saya berikan spasi dan saya deklarasikan lemari ini memiliki berapa ruang di dalamnya atau array ini memiliki berapa indeks di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah kemudian kita masukkan sebuah objek, kemudian setelah itu kita ikuti dengan tipe data integer seperti ini, kemudian kita isikan kurung siku karena dia berjenis array, kemudian titik koma. Nah, di dalam kurung siku ini kita isikan berapa jumlah ruangan yang akan diisi. Jadi, ibaratnya jika ada lemari, berapa ada kotak yang akan kita buat. Kita contohkan saja 3, seperti itu. Nah, dari definisi ini sudah kita bisa lihat bahwa ini merupakan sebuah array. Hampir mirip dengan sebuah variabel, tetapi di sini hanya perbedaannya adalah penggunaan objek di sini, new ini, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan indeks atau ruangan dengan tanda kurung siku seperti ini. Oke, kemudian berikutnya kita bisa isikan masing-masing ruangan atau masing-masing kotak ini dengan sebuah variabel. Kemudian berikutnya kita bisa isikan masing-masing ruangan atau indeks ini dengan sebuah data. Contohnya adalah misalnya lemari, kemudian kurung siku kita mau isikan di lemari keberapa. Oke, kita isikan lemari ke 0, kemudian kita isi dengan tipe datanya adalah 3, kemudian titik koma, dan seterusnya.
Oke, nah kemudian berikutnya kita isikan lagi dengan data yang berikutnya di indeks berikutnya. Kita bisa copy saja di sini, kemudian kita paste dan kita paste. Kita memiliki 3 indeks di sini, jadi di sini ada 1, kemudian di sini ada 2, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa bedakan tipe datanya, yang di atas 3, yang di sini 4, misalnya di sini adalah 5. Kemudian kita coba contohkan bagaimana cara menampilkan data dari sebuah array. Kita isi dengan system.out.println. Kemudian kita isikan array tersebut, lemari. Kemudian indeks ke berapa yang mau kita tampilkan? Misalnya indeks ke 1 di sini. Oke, kita running. Maka data yang tampil di sini adalah 4. Ini menandakan bahwa kita memanggil kotak yang nomor 1 ini. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya mengapa array di sini dimulai dengan 0. Nah, itu adalah persyaratan dari sebuah array, di mana array itu selalu dimulai dengan 0. Atau bisa saja sebenarnya kita mulai dengan 1, tetapi nanti indeks yang berikutnya sudah tidak terisi lagi. Nah, itu perbedaannya. Oke. Nah, jika kita mengakses di sini adalah 0, maka data yang tampil seharusnya 3. Kita coba running. Nah, di sini adalah 3. Dan kita coba dengan data yang indeksnya adalah 2. Maka kita coba running sekali lagi adalah 5. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa array ini memiliki ruangan yang berbeda-beda, tetapi dengan satu nama yaitu lemari. Nah, di situ sedikit perbedaannya dari variabel. Jika variabel hanya bisa menyimpan satu data, dan jika data lain ingin memasuki di ruangan tersebut, data yang sebelumnya harus dikeluarkan dulu. Oke. Kemudian berikutnya kita akan coba contoh untuk penggunaan array 2 dimensi. Oke, kita bisa langsung saja enter ke bawah. Nah, kemudian kita akan mencontohkan bagaimana cara penulisan dari array multidimensi dengan cara kita isikan terlebih dahulu dengan tipe data, kemudian kita isi dengan kurung siku sebagai tipe array, dan juga kurung siku lagi sekali sebagai array multidimensi. Jadi perbedaannya adalah kalau array 1 dimensi memiliki kurung siku hanya 1 di sini, sedangkan array 2 dimensi memiliki 2 kurung siku seperti ini. Kemudian kita isi sama dengan di sini. Oke, sebelum itu kita bisa isi dulu nama dari array ini. Misalnya saya anggap sebagai names seperti ini, kemudian saya berikan sama dengan, saya isikan kurung kurawal pembuka untuk pengisian data dari array tersebut, dan kurung kurawal penutup seperti ini. Kemudian saya enter ke bawah, saya pisahkan dia, kemudian di dimensi yang pertama saya isi dengan kurung kurawal seperti ini, saya isi koma, kemudian ada kurung kurawal lagi sekali. Nah, kita bisa lihat bersama-sama bahwa kurung kurawal yang ada di sini ini menandakan bahwa ini adalah dimensi yang pertama. Ini dimensi yang pertama. Sedangkan kurung kurawal pembuka yang kedua ini dan kurung kurawal penutup ini adalah contoh dari dimensi yang kedua. Oke, kemudian berikutnya kita rapikan saja sedikit di sini. Kemudian yang di sini kita bisa isikan dengan misalnya nama depan atau gelar seseorang. Kita bisa isi dengan Mister, kemudian kita bisa isi dengan Miss. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya kita bisa isi di sini dengan nama, misalnya contoh Adi, kemudian di sini saya isi lagi dengan nama berikutnya Panca, kemudian di sini dengan Saputra misalnya, kemudian saya isi lagi dengan Iskandar seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk bagaimana cara pemanggilan dari array tersebut. Kurang lebih cara penampilannya hampir mirip dengan array 1 dimensi ini. Kita tinggal copy di sini, kemudian kita paste. Kemudian di sini kita bisa ganti dengan names, karena array 2 dimensi tadi kita isikan dengan nama names, kemudian di sini kita bisa isi 0, kemudian di dimensi yang kedua kita isi dengan berapa, misalnya adalah 1. Nah, dimensi yang pertama ini merupakan baris dan dimensi yang kedua ini merupakan kolom. Jadi kita bisa lihat ya bersama-sama. Di sini adalah dimensi pertama, di sini adalah 0, kemudian dimensi yang berikutnya ini adalah 1. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini 1. Oke, kita lihat bersama-sama tampilan hasilnya adalah miss gitu. Jadi 0 di sini array yang pertama ini adalah 0, dimensi pertama sini 0, dan di sini adalah 1. Jadi ini 0 1 gitu.
teman-teman bisa lihat indeksnya. Nah, kalau seandainya saya coba lagi dengan tampilan yang berikutnya, yaitu saya tambahkan misalnya di sini dimensi yang kedua ya, teman-teman bisa lihat ini dimensi yang kedua dimulai dari 1. Kenapa di sini mulai dengan 0? Seperti biasa, array itu selalu diawali dengan indeks 0. Kemudian di sini kita rubah dengan misalnya 1 ya, juga sama gitu ya. Kita coba running. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Mrs. Panca gitu. Nah, Mrs. Panca ini terjadi karena di sini adalah dimensi 0 dan di sini adalah dimensi 1. Kemudian ya, ini 0, ini 1 ya, teman-teman bisa lihat di sini ini ada baris pertama dan baris kedua di sini. Kemudian yang di sini adalah kolom 1 dan kolom ke 1 juga sama Panca jadinya. Ini Miss dan Panca. Ini kolom 1, ini kolom 0, ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3 gitu. Jadi kalau misalnya seandainya saya rubah ini dengan 0, maka data yang tampil adalah Mr. dan Panca. Kita coba running. Oke, Mr. Panca itu. Nah, 5 ini tadi kita tampil dari sini ya, teman-teman, lemari sehingga muncul dia. Oke, nah itu cara dari pemanggilan sebuah array multidimensi. Nah, tadi kita sudah melihat bersama-sama bagaimana cara penggunaan dan juga penjelasan dari array. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara mengimplementasi array dalam sebuah perulangan dan juga input scanner. Nah, supaya teman-teman bisa lebih memahami apa sebenarnya penggunaan atau apa sebenarnya fungsi dari array. Nah, kita langsung saja membuat codingannya, namun dalam hal ini saya akan skip videonya karena lumayan panjang pengkodeannya sehingga dapat menghemat waktu dan durasi dari video ini. Kita hapus saja dulu terlebih dahulu, kemudian kita akan mulai perulangan yang di dalamnya ada array. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita deklarasikan dulu sebuah array di sini. Namun saya skip dulu videonya agar waktu dan durasi semakin lebih singkat. Nah, setelah saya sudah men-skip videonya, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah mengetikkan beberapa codingan di sini dan nanti teman-teman bisa pause video ini dan juga teman-teman bisa coba di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya sebelum saya menjelaskan baris per kodenya, maka kita perlu dulu untuk merunning. Jadi kita coba running di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini hasilnya adalah saya diminta untuk memasukkan NIM. Saya isi dengan NIM 123, 123, kemudian saya enter, saya disuruh masukkan nama. Itu saya isi dengan Adi Panca, kemudian saya isi lagi, disuruh lagi memasukkan NIM, saya isi dengan 456456, kemudian saya disuruh memasukkan nama, saya isi dengan Panca gitu. Nah, ketika saya enter, maka hasilnya teman-teman bisa lihat NIM Anda ini, nama Anda ini, NIM Anda ini, nama Anda ini. Nah, dalam hal ini kita bisa menghemat pengkodean. Jadi penggunaan variabel pun semakin hemat. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya hanya menggunakan 2 variabel yang tipe datanya adalah array di sini, yaitu adalah NIM dan nama. Sedangkan ketika kita menggunakan penggunaan variabel, maka kita harus mengisi di sini yaitu NIM1. Kemudian di sini NIM 2, nama 2 dan seterusnya. NIM 3, NIM 4, NIM 5 dan seterusnya. Nama 2, nama 3, nama 4 dan seterusnya. Nah, hal ini membuat kita semakin banyak atau capek dalam melakukan pengkodean. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah array seperti ini, kita semakin hemat dalam pengkodean. Teman-teman bisa lihat di sini, saya contohkan ya. Saya hanya menggunakan 2 variabel yang tipe datanya adalah array. Nah, saya akan menjelaskan di sini dari baris yang paling pertama di sini. Jangan lupa teman-teman tambahkan dulu yaitu import Java Util Scanner. Ini seperti biasa kita hanya memanggil kelas yang ada di dalam inputan scanner. Kemudian di sini kita membuat atau mendeklarasikan sebuah variabel yang tipenya adalah array dengan tipe data string dengan nama adalah NIM. Kemudian jumlah dari array tersebut adalah 2. Oke, ingat 2. Kemudian berikutnya adalah variabel nama ya, dengan tipenya adalah array string. Di sini teman-teman bisa lihat array string dengan jumlah ruangan yaitu atau indeks yaitu adalah 2. Jadi tidak bisa menyimpan sampai 3, hanya 2 saja. Kemudian berikutnya di sini teman-teman bisa lihat saya deklarasikan sebuah scanner di sini ya, di mana nama scanner tersebut adalah data in. Oke, nama dari scanner tersebut adalah data in, kemudian tipenya adalah scanner. Dan saya objekkan dia
Di sini adalah new scanner system.in. Jadi apa yang diinputkan oleh user akan disimpan dalam array. Kemudian berikutnya saya membuat sebuah variabel dengan nama index di sini. Saya mulai dari 0. Kenapa saya memulai dari 0? Ingat bahwa array itu selalu diawali dengan 0, bukan 1. Sehingga ruangan yang akan tersimpan itu dari 0, 0, 1. Jadi 0 dan 1. Di sini ada dua ruangan, maka 0 dan 1. Di sini juga sama, 0 dan 1. Kemudian berikutnya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa lihat saya melakukan perulangan di sini, yaitu while. Perulangan while ini saya akan berhentikan perulangan ketika kondisinya kurang dari 2. Sehingga ketika indeks yang pertama adalah 0, apakah 0 kurang dari 2? Jelas, maka dia akan melakukan proses yang ini. Oke, prosesnya adalah apa? Yaitu memasukkan nama name dan memasukkan nama. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada memasukkan name, kemudian ada memasukkan nama di sini. Nah, kemudian berikutnya ketika saya memasukkan name itu akan menyimpan atau inputan itu akan disimpan ke dalam sebuah array. Array yang namanya adalah name. Oke, yang ini array name ini, dan di dalam kamar nomor berapa. Ini indeks ini adalah kamar nomor berapa atau ruangan berapa. Kalau dia adalah perulangan pertama, maka di sini adalah name 0 yang disimpan. Oke, kemudian disuruh memasukkan nama lagi. Kemudian di sini adalah nama 0. Maka dia disimpan lagi ke dalam nama 0. Kemudian indeks plus plus, berarti tadinya 0, 0 di increase menjadi 0 ditambah 1 menjadi 1. Betul. Maka dia akan berulang lagi. Apakah 1 kurang dari 2? Jelas. 1 itu kurang dari 2, maka dia akan melakukan perulangan yang ini lagi. Dia minta untuk memasukkan name lagi, dia minta untuk memasukkan nama lagi. Maka tadi teman-teman bisa lihat di sini meminta masukkan name ada 1 kali, kemudian di sini lagi ada 1 kali, jadi 2 kali totalnya. Begitupun dengan memasukkan nama, ada 1 kali di sini dan juga di sini meminta masukkan nama, sehingga total 2. Oke. Kemudian setelah kita sudah memasukkan name yang kedua, data akan terbaca oleh Java, kemudian Java akan menyimpan di dalam sebuah variabel yaitu name. Name di sini akan tersimpan di ruangan keberapa? Tadi indeksnya sudah menjadi 1. Tadi sebelumnya 0, sekarang 1. Maka name yang ke-1 atau ruangan ke-1 disimpan dengan name yang kita inputkan barusan, yaitu ini, 456. Kemudian berikutnya, setelah itu teman-teman bisa lihat dia minta untuk memasukkan nama. Jadi kita memasukkan nama yang kedua kali, kemudian data itu dibaca oleh Java dan disimpan ke dalam variabel yang namanya adalah nama. Kemudian disimpan di ruangan keberapa? Yaitu ruangan ke-1. Oke, indeks ke-1 tadi. Oke, kemudian kita sudah memiliki data yang sudah tersimpan dalam array masing-masing. Itu adalah array name dan array nama. Kemudian di dalam sini kita increase lagi indeksnya. Tadi adalah 1. Di increase menjadi 2 atau 1 ditambah 1 maka sama dengan 2. Dia ngecek lagi, apakah 2 kurang dari 2? Tidak. 2 adalah sama dengan 2, maka kondisi berhenti di sini. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini berhenti. Ketika saya sudah memasukkan nama yang kedua kali, maka dia berhenti. Program akan menjalankan perintah yang berikutnya, yaitu kita nolkan kembali indeksnya. Teman-teman ya bisa lihat ini saya nolkan lagi indeksnya. Kenapa harus dinolkan? Kenapa tidak biarkan dia menjadi 2? Di sini kan tadi kita sudah increase. Increase-nya sampai nilainya adalah 2. Kalau 2, di sini dia akan ngecek. Apakah 2 kurang dari 2? Tentunya tidak, karena 2 sama dengan 2. Maka dia tidak akan menjalankan program ini, teman-teman. Sehingga kita perlu reset indeksnya. Jadi 0. Jadi direset lagi dari 0 lagi. Kemudian setelah kita reset 0-nya, dia ngecek. Apakah 0 kurang dari 2? Jawabannya ya, maka dia akan menampilkan name Anda sama dengan berapa, kemudian nama Anda sama dengan berapa. Seperti itu. Nah, ini contoh teman-teman bisa lihat di sini name Anda apa, nama Anda adalah apa gitu. Nah, hal inilah yang kita bisa katakan bahwa sebenarnya ini menghemat sekali cara penulisan kita. Nah, ini supaya teman-teman bisa lihat ini lebih jelas, saya perbaiki tadi di sini saya hapus ln-nya supaya tetap sambung. Kemudian saya bisa tambahkan codingannya seperti ini supaya dia agak sedikit ke enter ketika data sudah terisi yang pertama. Jadi saya kosongkan aja ini, kemudian ini saya kosongkan, jadi saya anggap saya enter ke bawah lagi sekali supaya teman-teman gampang dan mudah untuk melihatnya. Kita enter lagi sekali di sini teman-teman ya. Kemudian yang di sini juga saya tambahkan
supaya dia enternya 2 kali. Di sini enter sekali, di sini enter sekali. Kita coba running. Nah, di mana saja yang tadi saya tambahkan enter-enternya, teman-teman bisa lihat di sini saya hapus print line. Oke. Jadi tulisnya nyambung di sini ya. 1 2 3 1 2 3. Kemudian saya enter. Nah, dia suruh memasukkan nama. Saya isikan dengan Adi gitu ya. Teman-teman enter lagi. Nah, ini enter yang di sini teman-teman bisa lihat ini ada jarak. Yang jarak yang di sini terjadi karena apa? Karena ini teman-teman ya, yang ada di dalam while ini. Oke. Kemudian saya isi lagi 456 456. Kemudian saya enter. Kemudian saya isi dengan panca. Nah, saya enter lagi sekali. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini terjadi tampilan baru atau enter 2 kali di sini. Ini di mana enter 2 kali? Enter yang sekali ini ada di dalam sini, kemudian enter yang 2 kali itu yang ini, teman-teman ya. Atau mungkin di sini teman-teman supaya nggak bingung, saya langsung aja kasih sama dengan ya, biar supaya teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu. Jadi ada sedikit pemisah antara penginputan dan tampilan atau output. Ini input, di sini outputnya. Oke, saya coba running lagi sekali. Saya masukkan 1 2 3 1 2 3. Kemudian saya isi dengan Adi. Kemudian saya enter. Saya isi dengan 456 456. Kemudian saya isi lagi dengan panca. Saya enter. Maka teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini. Jadi ada sedikit perbedaan. Ini adalah bagian inputnya. Ini tadi bagian hasilnya, NIM Anda, nama Anda, NIM Anda, nama Anda. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman melakukan perulangan yang sangat banyak atau penginputan data yang sangat banyak, penggunaan array ini sangat berguna teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu mendeklarasikan data itu NIM 1, NIM 2, NIM 3, NIM 4, NIM 5 sampai NIM 100. Nah, itu kan capek teman-teman. Jadi teman-teman tinggal isi aja di sini ruangannya menjadi 100 seperti ini. Maka nanti akan berulang selama 100 kali. Itu. Nah, tapi jangan lupa bahwa di sini kita juga isi dengan 100 supaya dia berulang selama 100 kali. Nah, itu dia tadi sebenarnya penggunaan array. Jadi array itu memiliki fungsi untuk menghemat pengkodean. Jadi hampir mirip dengan fungsi perulangan karena array dan perulangan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi kalau ada array biasanya akan ada perulangan. Gitu. Dan sebaliknya juga kalau ada perulangan biasanya sering juga ada array. Itu teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami penggunaan array dan juga apa sebenarnya fungsi dari array dan juga perbedaan array dan variabel. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Langsung aja buka laptopnya, kemudian langsung dicoba. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di YouTube. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.